Di awal film, seorang pria bernama Gaspard berjalan di sepanjang tanggul pantai. Tiba-tiba pria itu menemukan seorang putri duyung telanjang tergeletak tak sadarkan diri di pinggir tanggul. Tergerak oleh rasa iba, dia tidak peduli siapa atau apa dia. Dia hanya melepas bajunya dan dengan lembut menyelimutinya. Saat ia menunduk untuk mendengarkan napas gadis itu yang lemah dan hampir tak terdengar, Gaspard menyadari bahwa jika ia pergi begitu saja, gadis itu pasti akan mati. Dia tidak menyadari bahwa tindakan kebaikan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Gaspard dengan panik menghentikan taksi untuk menuju rumah sakit. Tetapi begitu pengemudi melihat gadis yang tidak sadarkan diri itu, kepanikan melanda, dan ia langsung melaju pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia mencoba lagi dengan kendaraan lain, tetapi responsnya sama. Jadi, karena putus asa untuk menyelamatkannya, Gaspard membayar harga mahal untuk menyewa becak motor yang lewat. Sesampai di pintu masuk rumah sakit, ia bergegas mendaftarkan gadis itu. Tetapi sebelum ia selesai, salah satu dokter memperhatikan pasien yang tidak biasa itu, meskipun dalam keadaan yang aneh. Dokter itu tidak ragu-ragu dan segera memulai pemeriksaannya. Saat itulah Putri Duyung terbangun dari tidurnya. Ketakutan oleh kehadiran orang asing, ia secara naluriah mulai menyanyikan lagu kematian yang dimaksudkan untuk melindungi dirinya sendiri. Suaranya seperti aliran lembut, seperti melodi dari surga. Dokter itu langsung terpesona. Senyum gila terukir di wajahnya, seolah dirasuki oleh mantra gelap. Ia kehilangan semua akal sehat dan kendali. Tetapi pesona itu hanya berlangsung beberapa detik. Tak lama kemudian, rasa sakit yang tajam menusuk dadanya. Hampir tak mampu berdiri, ia berjalan sempoyongan menuju rumah sakit untuk meminta bantuan. Sementara itu, Gaspard masih berada di meja resepsionis, tidak tahu nama gadis itu, dan resepsionis dengan dingin menolaknya karena tidak ada identitasnya. Karena tidak ada pilihan lain, ia membawa Putri Duyung itu kembali ke apartemennya. Tetapi yang tidak ia ketahui adalah bahwa pemilik apartemennya, Rosie, diam-diam telah menyaksikan semuanya. Sesampainya di rumah, Gaspard merawat gadis itu dengan lembut. Ia mengambilkan kaos bersih, memakaikannya dengan lembut, dan dengan perlahan menuangkan air ke tubuhnya untuk membangunkannya. Ketika gadis itu perlahan membuka matanya dan melihat tempat yang asing dan pria aneh di sampingnya, rasa takut yang luar biasa melanda kembali. Matanya melebar karena khawatir, dipenuhi ketegangan dan kegelisahan. Ia mulai menyenandungkan lagu kematian lagi. Namun yang mengejutkan, Gaspard tidak terpengaruh seperti yang lain. Manger? Ketika gadis itu mengulurkan tangan, mencoba memperkuat mantra, Gaspard salah mengartikan gerakannya sebagai tanda kasih sayang. Permusuhan dalam tatapannya melunak, dan Gaspard langsung menyadarinya. Ia dengan lembut bertanya apakah gadis itu lapar. Sebelum gadis itu bisa menjawab, Gaspard tersenyum dan menyuruhnya menunggu sebentar, lalu pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Ditinggal sendirian, Putri Duyung itu mencoba bangun dan melarikan diri, tetapi melihat luka yang dalam di ekornya, rasa sakit dan kelemahan membuatnya tidak mungkin berlari. Untuk memulihkan kekuatannya, dia mengambil bebek karet dari dekatnya dan menggigitnya, hanya untuk menyadari bahwa itu bukan makanan. Ketika Gaspard kembali dengan makan malam yang disiapkan dengan indah, dia jelas terkejut dengan pemandangan itu. Saat dia membersihkan, dia memperhatikan darah biru menetes dari ekornya. Khawatir, dia bertanya apakah dia kesakitan, lalu mulai mencari gunting dan kain kasa untuk membalut lukanya. Tetapi ketika dia mendekat, Putri Duyung itu tersentak, berpikir dia bermaksud menyakitinya. Dia menyanyikan lagu kematian lagi, matanya penuh dengan niat membunuh. Tetapi sekali lagi, Gaspard tidak terpengaruh. Bahkan, dia mulai bersenandung bersamanya. Respons yang tak terduga ini melunakkan hatinya. Nyanyiannya perlahan menghilang, melihatnya merawat luka-lukanya dengan penuh kebaikan. Perlahan ia menurunkan kewaspadaannya. Ia memberitahu namanya, Lula. Lula. Gaspard tampak terkejut. Ia tidak menyangka wanita itu akan berbicara. Tetapi sebelum ia dapat menjawab, Lula tiba-tiba terengah-engah, panik. Gaspard bergegas menghampirinya dengan makanan untuk menghiburnya. Awalnya, ia secara naluriah menolak makanan manusia. Tetapi Gaspard, yang selalu sabar, mendorongnya dengan kebaikan. Meskipun ragu-ragu, akhirnya ia menggigit makanan itu. Wajahnya berseri-seri. Ia menyukainya. Tetapi percikan itu segera meredup, digantikan oleh kesedihan yang tenang. Ia menjelaskan bahwa jika ia tidak kembali ke laut sebelum matahari terbit ketiga,
ia akan mati. Tetapi Gaspard yang khawatir akan kesehatannya takut bahwa ia belum cukup kuat untuk bertahan hidup di lautan. Gaspard berjanji Lula bisa beristirahat dan pulih di sini, dan dia bersumpah akan mengantarnya pulang sebelum matahari terbit ketiga. Sebelum tidur, dia bahkan mengambil bebek-bebek terakhir yang tersisa untuk disimpan dengan aman. Tetapi malam itu, Gaspard mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Dalam mimpi itu, dia berada di meja operasi, jantungnya terkoyak, kematian semakin mendekat. Dia terbangun dengan keringat dingin, jelas tidak menyadari bahaya sebenarnya yang dihadapinya. Keesokan paginya, sinar matahari memenuhi ruangan. Seperti biasa, kekhawatiran pertamanya adalah luka Lula. Mungkin merasakan ketulusannya, Lula mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Dia takut Gaspard akan jatuh cinta padanya dan mati karenanya. Dia memohon sekali lagi agar Gaspard mengembalikannya ke laut sesegera mungkin, tetapi Gaspard mengira dia bercanda. Gaspard sama sekali tidak menganggap serius peringatan wanita itu. Setelah memastikan wanita itu nyaman, dia berangkat kerja, tetapi tak lama setelah dia pergi, Rossi diam-diam masuk ke apartemennya. Dia mengira Lula adalah pacar baru Gaspard dan bahkan memuji kostum putri duyungnya. Saat mengobrol, Rossi menyebutkan masa lalu Gaspard. Dia mengungkapkan bahwa Gaspard dibesarkan di bar orang tuanya, tempat dia memiliki banyak kenangan masa kecil yang bahagia. Tetapi setelah ibunya meninggal, Gaspard jatuh dalam keputusasaan. Lebih buruk lagi, dia menderita pengkhianatan cinta yang brutal. Luka emosional itu tidak pernah sepenuhnya sembuh. Sekarang, dengan bar yang hampir tutup dan hatinya masih hancur, Gaspard telah mengisolasi dirinya dari dunia. Rossi menghela napas, lalu berkata kepada Lula, Gaspard adalah pria yang baik, hanya saja ia sangat terluka. Dan Lula, Rossi menyebutkan bahwa Lula mungkin adalah obat yang Gaspard butuhkan. Lula tidak sepenuhnya memahami emosi manusia, tetapi sebagian dirinya mulai percaya, mungkin Gaspard memang membutuhkannya. Begitu Rossi pergi, Lula dengan penasaran menyalakan salah satu rokoknya. Namun karena ini pertama kalinya, dia langsung tersedak. Dalam kekacauan itu, Lula menumpahkan sebotol parfum. Campuran parfum dan rokok memicu kebakaran tiba-tiba. Saat Gaspard menerima telepon dan bergegas pulang, petugas pemadam kebakaran sudah memadamkan api. Tetapi di tengah asap dan puing-puing, petugas pemadam kebakaran tiba-tiba mendengar melodi yang menghantui. Musik itu menembus kekacauan, membawa serta kekuatan misterius dan mempesona. Bahkan kepala pemadam kebakaran, yang telah dengan tegas memberi ceramah kepada Gaspard tentang bahaya api terbuka, tidak dapat menahan diri untuk melunakkan nadanya, terpikat oleh suara seperti mimpi itu. Dengan gugup, Gaspard melangkah ke kamar mandi, hanya untuk menemukan bak mandi itu kosong, mengira Lula telah pergi. Dia melihat sekeliling dengan panik, matanya mengamati setiap sudut sampai akhirnya dia melihatnya meringkuk di bawah tempat tidur, menangis pelan. Alih-alih marah, Gaspard berlutut dengan penuh perhatian dan bertanya apakah Lula terluka. Kebaikan Gaspard membawa kehangatan yang belum pernah Lula rasakan sebelumnya. Karena rumahnya tidak lagi layak huni, Gaspard tidak punya pilihan selain untuk sementara mempercayakan Lula kepada Rossi. Saat kembali untuk membersihkan puing-puing, ia diliputi gelombang kesedihan. Patung-patung yang telah ia pahat dengan sangat hati-hati kini hangus tak dapat dikenali lagi. Instrumen kesayangannya hancur total. Tepat saat ia melangkah maju untuk memeriksa kerusakan, ia terpleset karena sebutir mutiara yang berserakan di lantai. Pada saat itu, Gaspard mengerti, mungkin semua ini telah ditakdirkan. Lula bukan hanya sebuah keajaiban, ia adalah utusan yang dikirim oleh takdir, seseorang yang menghancurkan dunianya sekaligus memberinya kekuatan untuk membangunnya kembali. Ketika ia kembali menemui Lula, ia tidak menyalahkannya atas apapun. Ia hanya bertanya bagaimana penyembuhan lukanya. Dengan matahari terbit ketiga yang semakin dekat, Gaspard tahu ia harus membantunya pulih dengan cepat dan menepati janjinya untuk mengembalikannya ke laut. Ingin menandai kedalaman ikatan mereka, Gaspard mengeluarkan ukulelenya. Ia meminta Lula untuk bernyanyi duet dengannya untuk mengabadikan pertemuan magis mereka. Melodi itu melayang di dalam kabin kecil seperti aliran cahaya bintang. Lembut dan puitis, harmoni romantis itu seolah melukis udara itu sendiri, memandikan ruangan dengan kehangatan dan kelembutan. Diliputi emosi, Gaspard perlahan mendekat, mencoba menciumnya. Tetapi tepat ketika bibir mereka akan bertemu, suara rekaman yang berakhir memecah momen itu. Namun, Lula tetap tersenyum, menunjukkan bahwa dia tidak menolak perasaan itu, sementara Gaspard dengan canggung mencoba mencairkan suasana. Bahkan saat bercanda bahwa duet mereka mungkin akan menjadi hit, namun tiba-tiba rasa sakit yang tajam tiba-tiba mencengkeram dada Gaspard. Mata Lula dipenuhi rasa takut.
Dia tahu Gaspard telah jatuh cinta padanya, tetapi Gaspard menyangkalnya. Patah hati di masa lalunya telah meninggalkan bekas luka yang membuatnya sulit untuk mengakui cinta lagi. Lula bertanya dengan penasaran, seperti apa rasanya cinta? Gaspard menjawab, cinta adalah pengejaran kebahagiaan, tetapi seringkali menyembunyikan rasa sakit di balik kemanisannya. Itu adalah pertukaran yang tidak adil, berayun antara tawa dan air mata, dan tidak dipungkiri, itu akan menghancurkan hati. Namun yang tidak disadari Gaspard adalah, bahwa jauh di dalam hatinya yang hancur, sesuatu telah mulai pulih. Saat perpisahan mereka semakin dekat, Gaspard mengundang Lula untuk makan malam spesial di bar keluarganya. Rosie membantunya berdandan, memotong kukunya dan merias wajahnya dengan sangat hati-hati. Malam itu, becak romantis membawa mereka perlahan menyusuri jalanan yang bercahaya. Di depan, pengemudinya seorang pria Prancis yang ramah mengendarai becak, dan di belakangnya, pendampingnya yang cantik seperti putri duyung. Ketika mereka tiba, mata Lula berbinar kagum melihat dunia baru di sekitarnya. Gaspard, yang selalu perhatian, membawakannya kursi roda. Saat ayahnya melihat Lula, perasaan persetujuan yang aneh tumbuh di hatinya. Dengan gembira, ia bahkan mengatur upacara cinta kecil untuk mereka. Lula menyaksikan dengan gembira saat Gaspard mengenakan penutup mata dan dengan riang meletuskan balon berisi kelopak mawar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lula benar-benar merasakan apa artinya jatuh cinta. Cinta bukan hanya kekaguman atau ketertarikan. Itu adalah ikatan, hubungan jiwa. Saat malam semakin larut dan anggur mengalir, Lula mulai bercerita tentang masa lalunya. Saat masih kecil, ia menyaksikan tragedi mengerikan. Seorang nelayan serakah, terobsesi dengan ekor ibunya yang berkilauan, menangkapnya dengan jaring. Ibunya berjuang sekuat tenaga, tetapi pria itu tidak menunjukkan belas kasihan, menusukkan pisau ke dadanya. Lautan berubah merah karena darah. Saat mata ibunya memudar dalam kesedihan yang tak bernyawa, Lula tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan ibunya yang telah tiada. Hari itu menandai patah hati pertamanya. Ia kemudian menemukan bahwa lagunya dapat melindunginya dan menggunakannya untuk membalas dendam kepada mereka yang telah menyakitinya. Ia bersyukur karena Gaspard adalah satu-satunya orang yang tidak dapat disentuh oleh lagunya. Sekarang, dengan semua rahasia mereka terungkap, tidak ada lagi tembok di antara mereka. Diiringi musik lembut, Gaspard dengan lembut menarik Lula ke lantai dansa. Di bawah cahaya keemasan yang hangat, langkah mereka mengalir harmonis. Untuk sesaat, mereka bukan lagi manusia dan putri duyung, melainkan hanya dua jiwa yang menari sebagai satu kesatuan. Tetapi bahkan momen terindah pun harus berakhir. Waktu untuk berpisah telah tiba. Untuk kencan terakhir mereka, Gaspard mengajak Lula melihat menara Eiffel yang berkilauan di bawah bintang-bintang. Saat lampu-lampu berkilauan di atas, ia memainkan melodi lembut dengan harmonikanya. Musik itu sangat menyentuh Lula, menariknya lebih dekat. Ia tidak menyadari bahwa itu adalah isyarat intim yang hanya ditujukan untuk sepasang kekasih yang ingin berbagi sesuatu yang tak terlupakan. Gaspard membawanya ke kolam akuarium. Lula kagum dengan air biru yang berkilauan. Tanpa ragu, ia melepaskan pakaiannya dan menyelam. Dikelilingi oleh ikan dan kehangatan yang familiar, ia berenang bebas di dunianya. Gaspard menyaksikan dengan kagum. Sambil tersenyum, ia mengambil keputusan. Ia melepas sepatunya dan melompat ke air. Bersama-sama, mereka berenang melawan arus. Terbungkus dalam pemahaman tanpa kata, tetapi semakin kuat cintanya, semakin besar pula rasa sakit yang ditimbulkannya. Hatinya tak lagi mampu menanggung beban itu. Saat ia mulai tenggelam, Lula menyadari ada sesuatu yang salah. Ia menciumnya, memberinya nafas kehidupan. Kemudian, dengan segenap kekuatannya, ia menariknya dari kedalaman dan membawanya ke tempat aman. Syukurlah, Gaspard hanya pingsan sebentar. Pagi tiba, seperti yang dijanjikan. Meskipun hatinya sakit karena kerinduan, Gaspard memenuhi sumpahnya. Ia membawa Lula kembali ke laut, tempat pertama kali mereka bertemu, dan kini akan mengucapkan selamat tinggal. Berusaha tegar, ia berjanji tak akan pernah melupakannya. Tetapi kesedihan di matanya mengkhianati rasa sakit yang tak bisa ia sembunyikan. Ia memohon agar Lula tetap tinggal. Air mata menggenang di matanya. Lula, menahan air matanya sendiri, tetap diam. Ia tahu risikonya terlalu besar. Namun Gaspard tidak akan membiarkannya pergi tanpa hadiah terakhir. Ia membawanya kembali ke rumah yang hancur dan memperlihatkan film animasi yang telah dibuatnya khusus untuknya. Di dalamnya, ia memegang erat seekor ikan raksasa sebelum dikejar dalam kebingungan yang liar. Pengejaran yang aneh dan seperti mimpi itu mencerminkan cinta mereka sendiri, yang penuh ketidakpastian, kacau, tetapi tak dapat disangkal nyata. Air mata berkilauan di mata Lula. Ia membayangkan masa depan bersama, berjalan bergandengan tangan di pantai keemasan,
Terjalin bukan dari fantasi tetapi dari benang-benang lembut dari semua yang telah mereka bagi. Tetapi mimpi indah ini rapuh. Terlalu rapuh. Ketakutan yang mendalam mencengkeram hati Lula. Ia sangat takut bahwa cintanya akan membahayakan Gaspard atau bahkan merenggut nyawanya. Menahan kesedihannya, ia berbohong. Lula mengatakan kepada Gaspard bahwa yang benar-benar ia dambakan adalah ikan sungguhan, bukan ikan yang dilukisnya dalam animasi seperti mimpi. Gaspard mempercayainya tanpa ragu dan segera berangkat untuk mencari ikan itu untuknya. Setelah Gaspard pergi, Lula tidak lagi bisa menahan kesedihannya. Air mata mengalir di wajahnya. Legenda mengatakan bahwa ketika seorang putri duyung menangis karena cinta, air matanya berubah menjadi mutiara. Ini bukan hanya air mata kebahagiaan. Air mata itu dipenuhi dengan patah hati dan kerinduan. Lula tidak ingin keberadaannya membahayakan orang yang dicintainya. Ia tahu sudah waktunya untuk pergi. Ia memanggil Rossi, memohon padanya untuk membawanya pergi sebelum terlambat. Saat Gaspard kembali dengan ikan itu, Lula tidak ada. Ia malah disambut oleh 2 petugas polisi. Panik dan kewalahan, Gaspard tiba-tiba pingsan di tempat. Ketika sadar, ia terbaring di ranjang rumah sakit. Namun saat ia membuka mata, yang dipikirkannya hanyalah Lula. Sedangkan Lula dalam eksploitasi oleh dokter. Rossi diam-diam menyuruh para dokter menangani pasien yang kritis. Kemudian Rossi membebaskan Gaspard dan Lula yang hampir tak sadarkan diri. Mereka berdua menyelinap pergi dari rumah sakit. Mereka menaiki becak yang sudah biasa mereka naiki dengan bak mandi di belakang dan melaju kencang, meninggalkan tempat di mana semuanya telah berantakan. Tetapi waktu hampir habis. Setelah hari ini, matahari terbit ketiga akan tiba, dan bersamanya, hidup Lula akan berakhir. Gaspard bergegas menuju lautan tanpa membuang waktu sedetik pun. Lula, yang kini sangat lemah, memegang sebuah walkie-talkie kecil di tangannya. Dengan sedikit kekuatan yang tersisa, mereka membisikkan kata-kata cinta terakhir mereka satu sama lain. Hati Gaspard terasa seperti terkoyak. Kenangan indah melintas di benaknya seperti bintang jatuh. Singkat, cemerlang, dan hilang terlalu cepat. Dia mengertakkan giginya, menelan rasa sakit, dan terus maju. Akhirnya, tepat saat fajar menyingsing, mereka tiba di laut. Angin laut membawa hawa dingin, tetapi itu tidak bisa menghapus kesedihan dari wajahnya. Gaspard berdiri di tepi air, memeluk kekasihnya, menatap lautan luas. Rasanya seolah dia bisa melihat masa depannya di ombak dan masa lalu yang mereka bagi di pasang surut air laut. Dengan semua cinta di hatinya, dia melangkah ke laut untuk pertama kalinya. Setiap tetes air menjadi saksi kisah mereka. Dan di saat-saat terakhir itu, ketika ombak membesar di sekitar mereka, dia melepaskan segalanya, keraguannya, ketakutannya, rasa sakitnya, dan menciumnya. Itu adalah ciuman yang menanggung beban seluruh perjalanan mereka. Dan ketika bibir mereka terpisah, Lula berbalik dan masuk ke laut. Dia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, mengingat setiap detail wajahnya. Kemudian, seperti roh air, dia menghilang ke kedalaman biru. Gaspard, diliputi kesedihan, ambruk ke dalam air. Tetapi takdir belum menyerah padanya. Seorang asing yang baik hati melihatnya dan menariknya ke tempat aman. Setelah perpisahan itu, Gaspard merasa seolah-olah sebagian hatinya telah terkikis. Kekosongan itu tidak pernah meninggalkannya. Setiap saat mengingatkannya pada Lula. Baru sekarang ia sepenuhnya mengerti bahwa cintanya pada Lula telah melampaui hidup dan mati. Untuk menemukan kekasihnya yang hilang, Gaspard mengambil mutiara yang terbentuk dari air mata Lula dan menukarkannya dengan sebuah kapal. Kemudian, tanpa ragu, ia berlayar ke tempat yang tidak dikenal, bertekad untuk menjelajahi setiap sudut laut. Tidak peduli badai apapun yang ada di depan, tidak peduli seberapa ganasnya ombak, ia tidak akan pernah berbalik. Yang ia inginkan hanyalah memeluk Lula sekali lagi. Beberapa orang mengatakan kisah ini hanyalah dongeng, tidak realistis dan mustahil. Tetapi cinta, dalam bentuknya yang paling murni, tidak jauh berbeda dari dongeng. Cinta memberi kita sesuatu yang menakjubkan, ajaib, namun selalu membawa risiko patah hati. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Komen di bawah tentang film ini dan dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar gak ketinggalan alur film terbaru di channel ini.